Awal pekan ini, kuasa hukum Baradae memohon perlindungan bagi kliennya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Namun pihak LPSK tidak bisa begitu saja mengabulkan. Lembaga ini mensyaratkan anggota Polri yang kini menjadi tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua itu harus menjadi justice collaborator. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Pak Fikar. Selamat malam, Mbak. Ya. Iya, Pak Fikar, ini kan kesempatan tersangka atau saksi korban menjadi justice collaborator. Banyak kita lihat ya pada pengungkapan kasus korupsi ataupun terorisme. Karena peluang ini memang terbuka bagi pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu. Bagaimana Anda melihat dengan upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum dari tersangka Baradae untuk bisa menjadi justice collaborator? Oke. Ini kalau menurut saya masih jadi pertanyaan karena Baradae itu, halo? Ya. Bukan, saya tidak tahu apakah dia pelaku tunggal, pelaku utama, atau dia hanya bagian dari satu kolaborasi pelaku gitu ya. Ada kerjasama beberapa pelaku. Nah, yang bisa menjadi justice collaborator itu bukan pelaku utama, ya. Jadi bukan dia pelaku utamanya. Justru tujuan dari justice collaborator itu mencari the big fish-nya, ikan besarnya, gitu. Pelaku utamanya, ya. Nah, untuk mencari salah satu tujuan justice collaborator itu sebenarnya, gitu. Ya, jadi kalau kemudian Baradae ini bukan pelaku utama, itu memenuhi syarat. Tetapi kalau dia pelaku utamanya, nah ini kan kita belum tahu, ya, belum tahu apakah Baradae cuma pelaksana saja, padahal ada konspirasi besar umpamanya dalam pembunuhan ini, ya, ada yang lain lagi, pelaku yang lain lagi. Nah itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau sekarang itu pasti belum, pasti LPSK tidak akan mengabulkan karena baru senyatanya baru dia tersangkanya. Nah, kalau satu tersangkanya artinya dia juga pelaku utama kan begitu. Nah, itu ininya saya kira yang menjadi pertimbangan LPSK itu Mbak. Ya. Pak Fikar, tapi kalau dari pasal yang disangkakan ini pasal 338 atau turut serta. Dan maksudnya dari penyidik menyangkakan pasal itu karena untuk melihat apakah ada peluang orang lain berkoalisi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Anda melihat sangkaan ini bagaimana? Ya, betul. Ya, jadi bukan pelaku tunggal. Saya setuju itu karena polisi menyangkakannya yang pertama 55. Ya, pasal 55 itu artinya selain Baradae juga ada pelaku lainnya. Nah, karena Baradae cuma berstatus sebagai peserta. Nah, pelaku peserta. Nah, itu 55. Ya. Nah, apalagi kemudian dikaitkan dengan pasal 56. 56 itu pembantuan. Jadi orang yang membantu, orang yang membeli sarana dan sebagainya. Jadi meskipun dia bagian dari pelaku, tetapi dia bukan pelaku utama yang pelakunya, tapi dia yang memberi sarana dan membantu gitu. Jadi dia pelaku tapi pembantu. Nah, artinya apa? Kemungkinannya memang masih ada pelaku lainnya gitu. Ya. Bisa pelaku utama, bisa juga pelaku pembantu dan pelaku peserta gitu bersama-sama gitu ya. Nah, kalau pembunuhan ini atau tembakan ini terjadi karena satu konspirasi tertentu dan Baradae ada di dalam bagian konspirasi itu tapi dia bagian pelaksananya maksudnya ya. Nah, itu mungkin bisa artinya gini, akan dipertimbangkan oleh LPSK bahwa dia bukan pelaku utamanya gitu. Nah, ini dari pemeriksaan di kepolisian kan belum nampak gitu ya, belum nampak ada pihak-pihak lain yang bisa dikualifikasi sebagai pelaku utamanya gitu dan menempatkan Baradae ini sebagai pelaku pembantu gitu. Nah, karena itu mungkin pertimbangan LPSK belum mau menerima Baradae menerima permohonan perlindungan saksi korbannya.
Tuh. Pak Fikar, ini ada opini yang lain soal bagaimana penerapan atau pemberian justice kolaborator ini oleh penegak hukum ketika ada kasus. Kalau kita melihat ini kasusnya adalah dugaan pembunuhan yang dianggap oleh sejumlah ahli sebagai mother of crime. Kalau kita lihat kan kasus kalau di Indonesia banyak justice kolaborator diberikan kepada saksi korban ataupun tersangka tindak pidana korupsi atau terorisme. Apa pendapat Anda soal itu? Iya, saya sependapat gini. Jadi dalam terorisme, dalam korupsi, ya, sama acuannya bahwa yang diterima oleh LPSK untuk dilindungi adalah bukan pelaku utamanya, tetapi dia pelaku ya yang bisa mengungkapkan pembuktiannya atau keterangannya, gitu ya, yang tujuannya adalah menangkap pelaku yang besar, pelaku utamanya, gitu. Itu tadi yang saya bilang the big fish-nya, ikan besarnya akan didapat. Nah, tapi kalau dia dikualifikasi sebagai ikan besar atau pelaku utama, itu yang nggak bisa gitu. Nah karena itu di korupsi itu biasanya ya di perkara-perkara korupsi mereka yang menjadi pembantu saja dari terjadinya satu korupsi gitu ya, dia bisa dijadikan diberi perlindungan untuk kemudian keterangannya digali untuk dalam kerangka cari ikan besarnya, siapa pelaku utamanya yang paling besar gitu. Nah demikian juga di perkara terorisme ya, kalau hanya pengikut-pengikut biasa mungkin akan diterima, yang tujuannya adalah untuk mencari ikan besarnya, siapa pelaku utamanya, siapa dalang dari terorisme ini dan sebagainya. Nah jadi kalau dalam perkara terorisme dan korupsi itu banyak diterima permohonan pelindungan saksi korban, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa saksi korban itu bukan pelaku utama. Jadi kalaupun dia bagian dari pelaku, tapi dia bukan pelaku utama, gitu. Pak Fikar, kita tahu juga bahwa kasus ini menyita perhatian yang cukup luas dan ternyata ada sejumlah pergantian bahkan di tubuh Polri yang membuat kasus ini semakin banyak yang membicarakan, apalagi ada nyawa yang hilang dari kasus ini, yakni adalah Brigadir Yosua. Sepenting apa perlindungan dari LPSK untuk bisa melindungi tersangka Baradae dalam kasus ini? Ya, kalau Baradae bisa menunjukkan bahwa sebenarnya ada pelaku yang lebih besar dari dia, ya, dan dia bagian dari konspirasi itu, ya, maka kedudukan dia menjadi penting, gitu, ya, menjadi penting supaya kasus ini terbuka sampai di pengadilan. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa sebenarnya pelakunya, kan begitu, ya. Nah, karena itu menjadi penting dia dilindungi, ya. Itu pun harus dengan syarat bahwa ada nanti pelaku yang lain. Kalau melihat pasal yang disangkakan kepada Baradae ini, ya, kalau analisa saya dia bagian kecil dari pelakunya, ya. Dia mungkin hanya pelaksana akhir gitu, dan itu pun mungkin juga ada situasi dan kondisi tertentu yang kemungkinan mendudukkan dia pada posisi itu. Dia tidak bisa mengelak sehingga dia ada pada posisi itu. Tapi ini semua tergantung pemeriksaan dari kepolisian, gitu ya. Kita berharap polisi serius dan sungguh-sungguh ya mengusut kasus ini supaya lebih menjadi jelas. Nah, dan supaya juga orang-orang seperti Baradae, kalau memang betul hanya dia hanya pelaksana saja, dia hanya bagian akhir dari satu konspirasi besar, gitu ya, maka dia bisa dilindungi. Nah, tapi itu tadi syaratnya harus ada petunjuk, ada pelaku lain yang lebih besar dan lebih berperan besar atau the big fish-nya dalam perkara ini. Baik, harus ada big fish-nya, harus ada pemeran besar jika Baradae ingin mendapatkan perlindungan dan tentunya syaratnya menjadi justice kolaborator. Tapi jelaskan kepada masyarakat, Pak, apa saja syarat menjadi justice kolaborator? Ya, yang pertama itu tadi yang saya sebutkan, ya, yang nomor satu adalah bukan pelaku utama. Jadi
Ya, karena tujuan justice kolaborator itu tadi mencari atau menunjukkan siapa sebenarnya the big fish-nya. Nah, itu satu syaratnya. Jadi bukan pelaku tapi bukan pelaku utama gitu. Ya. Yang kedua, keterangannya sangat strategis. Ya, keterangannya sangat penting untuk mengungkap pelaku besarnya. Nah, itu dua syarat itu yang menjadi syarat utama dari permohonan perlindungan saksi kepada LPSK gitu, saksi atau korban kepada LPSK. Nah, kalau dia pelaku juga tapi bukan pelaku utama dan dia punya informasi yang sangat penting untuk membongkar kejahatan yang lebih besar atau the big fish-nya atau ikan besarnya atau siapa pelaku utamanya, maka dia sudah memenuhi syarat untuk dilindungi. Nah, kenapa LPSK sampai sekarang mungkin belum memenuhi syarat itu? Karena baru satu pelakunya baru Baradae kan, belum ada pelaku lain gitu. Nah, karena itu dia masih ditempatkan sebagai pelaku sekaligus juga pelaku yang ikannya yang ikan besarnya gitu. Meskipun juga bisa jadi ada kejadian lain di balik itu. Nah, ini sekarang tinggal tanggung jawab polisi untuk membuka ini seterang-terangnya. Baik, tanggung jawab polisi untuk membuka seterang-terangnya dan juga kejujuran dari Baradae, keberanian dari Baradae untuk bisa membuka fakta yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak Abdul Fikar Hajar, ahli hukum pidana sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Oke, selamat malam. Selamat malam.